Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di video ini kami akan menjelaskan materi tentang anti korupsi, yaitu upaya pencegahan korupsi. Sebelum masuk ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Dimas Andi Bayu Purwira. Nama saya Tajam Caniago Pardede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Semarawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntadi Arya Nurfandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayatullah, NIM. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption columper, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Dan arti harfiahnya adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan orang yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Upaya pencegahan korupsi. Upaya pencegahan korupsi diawali dengan penetapan Hari Anti Korupsi Dunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004. Di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi yang menginstruksikan secara khusus kepada Jaksa Agung dan Kapolri sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan atau penuntutan tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. Yang kedua, mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang diberlakukan oleh jaksa atau kepolisian dalam rangka penegakan hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antara kejaksaan dengan kepolisian negara Republik Indonesia. Selain dengan itu, di instruksi tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan juga untuk bekerja sama dengan BPKP, PPATK, dan instansi negara terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian akibat tindak pidana korupsi. Tindakan yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut. 1. Upaya pencegahan preventif. 2. Upaya penindakan kuratif. 3. Pembentukan lembaga anti korupsi. 4. Upaya edukasi. 5. Upaya edukasi LSM, lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama adalah upaya pencegahan atau preventif. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui tindakan pencegahan atau preventif. Tindakan pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Upaya ini dilakukan berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Adapun upaya pencegahannya ialah sebagai berikut. 1. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. 2. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. 3. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. 4. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. 5. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. 6. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab. 7. Etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. 8.
melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. 9. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya. Berikut ini saya akan sedikit membahas upaya penindakan korupsi. Upaya penindakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan upaya ini, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan korupsi yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Penindakan yang dilakukan KPK semenjak KPK berdiri pada tahun 2002 telah membuahkan hasil yang cukup maksimal. Upaya penindakan yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan secara tidak terhormat, dan hukum pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh anggota KPK. Dugaan korupsi Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia. Ia diduga melakukan pemungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara 10 miliar pada tahun 2004 dan kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 2005. Terima kasih. Di sini saya akan membahas upaya edukasi. Upaya edukasi dilakukan pemerintah ialah upaya melalui pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara khususnya Indonesia. Berikut ini hal yang dapat dipelajari masyarakat agar tidak terjatuh dalam tindak korupsi. 1. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. 2. Bersikap tidak apatis dan acuh tak acuh. 3. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan, desa hingga ke tingkat pusat. 4. Membuka wawasan seluas-luasnya tentang pemahaman dan penyelenggaraan pemerintah negara dan aspek-aspek hukumnya. 5. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. Saya akan menerangkan pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi tersebut. Sebagai contoh, di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan ombudsman. Peran lembaga ini adalah antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengomplain apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pegawainya, contohnya di Hong Kong ataupun di Malaysia. Kita sudah memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial atau bersikap tidak memihak, jujur, dan adil. Di sini saya akan menyampaikan upaya edukasi LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam menanggulangi korupsi. Yang ke-1, Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintah pasca Soeharto yang bebas korupsi. Transparansi Internasional (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba, sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak
menuju organisasi yang demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi IPK di Indonesia pada tahun 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di Indonesia. Disusul Surabaya, Medan, Semarang, dan Batam. Sedangkan survei TI pada tahun 2005 Indonesia berada di posisi ke-6 negara terkorup di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2, sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Ethiopia, Irak, Libya, dan Uzbekistan. Serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angolia, Nigeria, Haiti, dan Myanmar. Sedangkan Islandia adalah negara terbebas dari korupsi. Ya, kesimpulan yang dapat diambil dari video ini adalah korupsi merupakan bentuk ketidakjujuran maupun penyimpangan yang merugikan akibat dari kebutuhan dan keserakahan manusia serta didukung oleh kesempatan maupun perangkat dan pelaksanaan hukum yang lemah. Pendidikan anti korupsi harus dimulai oleh adanya pengetahuan aturan yang jelas dan keteladanan semua pihak yang berdasar pada karakter dan nilai-nilai anti korupsi. Diajarkan pada setiap satuan dan lingkup pendidikan sehingga menghasilkan individu yang berkarakter dan bersikap anti korupsi. Upaya pemberantasan kejahatan korupsi melalui penegakan hukum yang berkeadilan saat ini tampak masih memerlukan perjuangan berat karena kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Maka upaya yang harus dilakukan memerlukan sistem yang terpadu dan luar biasa pula. Presiden sebagai kepala negara menjadi fitur penting dalam menggerakkan dan mengkoordinasikan peran polisi, jaksa, pengadilan, dan KPK menjadi kekuatan dahsyat sehingga praktek KKN seperti penyogokan, penggelembungan dana, penyalahgunaan wewenang lainnya yang dilakukan oleh oknum aparat PNS atau penjabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah dapat dipersempit ruang geraknya melalui cara-cara penegakan luar biasa tersebut. Sekian penjelasan dari kami tentang pendidikan anti korupsi, yaitu upaya pencegahan korupsi. Untuk membantu mengembangkan channel ini. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Bye-bye.